Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa aktivitas seperti biasanya, dan memulai pada kesempatan kajian di pagi ini kita kasih satu pertanyaan. Apa nih hadiahnya kira-kira? Ada nggak Pak Haji? Terakhir nanti ya. Pertanyaannya saya langsung tunjuk. Biasanya kalau di siapa yang mau jawab kayaknya malu-malu gitu ya. Malu. Pembahasan kita masih terkait tentang sutrah. Nah, sutrah adalah pembatas yang kita letakkan di depan kita ketika sholat. Berapa jarak antara dari kita berdiri sampai sutrah? Berapa jaraknya? Dan berapa jarak antara tempat sujud kita sampai sutrah? Karena Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha." Jika kalian salat menghadap sutrah, mendekatlah ke arah sutrah. Nah, berapa jaraknya? Yang paling belakang ya. John. Karena ada yang biasanya anak sekolah, mahasiswa kalau duduk sukanya di belakang, nggak pernah di depan. Nah, ini ada karyawan Sari Gelas sukanya kalau ngaji di belakang terus. Kayaknya ada nggak? Ada. Yang mana ini kira-kira? Yang pakai jaket hitam? Ayah, Mas. Berapa jarak Mas? Dari tempat kita berdiri ketika sholat sampai sutrah. Berapa? Semeter 20. Nah, kalau orang tingginya 2 meter 10 tingginya. Mas Hendra berapa tingginya? 180. Kalau 2 meter jaduk nanti kepalanya. 3 hasta. Mana yang menjawab? Oh, Masya Allah, 3 hasta. Tapi jawabnya jangan ngumpet gini. 3 hasta mana ya? 3 hasta, Masya Allah, luar biasa. Nanti hadiahnya ya. Satu lagi, dari tempat sujud sampai sutrah. Yang terakhir yang pakai peci. Ada? Oh, Pak. Berapa Pak? Berapa jaraknya? 1 hasta. Terlalu lebar. Yang masih ingat? 1 jengkal. Ini bukan yang lewat ya. Nanti kalau 1 jengkal kayaknya kucing yang lewat ya. Ayo, yang masih ingat? 1 menit lagi. Yang kambing lewat, bukan 1 kambing ya. Kambing lewat, betul. Mama Rusah, cukup untuk kambing lewat, bukan 1 kambing. Bukan 1 kambing, karena kalau kambing kontes gede banget itu. Nah, cukup untuk 1 kambing lewat. Berarti ada 2 nih Pak Haji ya. Nanti. Iya. Baik. Pada kesempatan ini saya ingin melengkapi pembahasan tentang masalah sutrah ya. Sebenarnya kalau kita buka kitab-kitab para ulama itu nggak 1-2 halaman, ini cukup panjang ya. Karena ada beberapa masalah yang terkait dengan sutrah, dan ini penting untuk kita pahami, untuk kita sampaikan, kita pahamkan kepada umat, kepada kita semuanya. Karena ini terkait dengan sholat kita, ibadah kita. Yang pertama yaitu terkait masalah kemarin sholat berjamaah. Posisi kita ketika kita sholat berjamaah. Kesimpulannya dari perkataan ulama bahwa sutratul ma'mum, sutratul imam, sutratun lil ma'mum. Sutrahnya imam berfungsi pula sebagai sutrah bagi makmum.
Artinya makmum tidak perlu membawa sutroh, tidak perlu mengambil sesuatu sebagai sutroh atau pembatas. Ingat ya, ini pembahasan ketika sholat berjamaah. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah ketika seseorang dia ingin lewat di antara soft sholat itu. Nah, ini bagaimana? Ada sholat berjamaah, terutama di masjid-masjid yang besar dan penuh sesak. Wabil khusus adalah misalkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjid Agung yang cukup besar, misalkan pada momen-momen sholat Jumat atau apa misalkan, yang ketika misalkan kita batal, nah bagaimana? Nah, padahal Nabi SAW telah memberikan peringatan kepada kita secara umum, yang kemarin sudah disampaikan. Lau ya'lamul marru baina yaday musalli madza alaihi minal ithmi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Ya. Andai orang yang lewat tahu apa yang akan dipikul dari dosanya ketika dia lewat di hadapan orang yang sholat, maka dia akan lebih memilih untuk berdiri selama 40 tahun daripada dia harus lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Nah, yang menjadi masalah, ada satu kaidah, sutratul imam, sutratul makmum. Sutrahnya imam adalah sutrah bagi makmum. Nah, bagaimana ketika kita hadapkan dengan hadis ini? Karena di sini disebutkan, kalau orang yang lewat di hadapan orang yang sholat, maka dia akan memilih. Kalau andai dia tahu dosa apa yang dia pikul, maka dia akan memilih untuk berdiri selama 40 tahun daripada dia harus lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Padahal baina yadayil musalli ini, di depan orang yang sholat itu bersifat umum di sini. Nabi tidak menyebutkan baina yaday al-ma'mum, gitu kan? Al-ma'mumin. Tapi al-musalli. Makmum kan orang yang sholat juga. Nah, bagaimana ini? Sementara ada larangan ini. Ada kaidah sutratul imam, sutratul makmum. Seolah-olah kalau kita lewat di hadapan orang yang sholat, kita merusak sutrahnya imam. Nah, bagaimana ini? Ini ada dua pendapat. Ya, perlu kita sampaikan. Yang pertama, annahu la yajuzu an yamurra baina aydihim. Nah, kita bingung nih. Sudah rakaat pertama, kita batal, mau ditahan-tahan gak kuat sampai mukanya merah, akhirnya keluar juga, meledak, ya. Nah, ini kita di soft pertama, soft kedua, tempat sholat di belakang harus keluar membelah. Nah, bagaimana? Apakah kita membelah soft, ya, belah sampai belakang keluar, atau kita menyamping, berjalan di hadapan orang-orang yang sedang sholat? Maka berdasarkan pendapat yang pertama, tidak boleh berjalan di hadapan mereka. La yajuzu an yamurra baina aydihim. Jadi kalau kita batal, kita nggak boleh berjalan di hadapan orang yang sholat. Ya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, la ba'sa bil mururi baina aydil ma'mumin. Boleh berjalan di hadapan orang-orang yang sholat. Karena apa? Yang pertama, kita bukan melewati antara sutrah imam dengan imam. Ya. Karena yang memegang kendali sutrah adalah imam. Sementara kita berjalan di antara makmumin, bukan antara imam dengan sutrah. Maka inilah ba'sa, tidak masalah, tidak berpengaruh. Apa hadisnya? Hadisnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, aqbaltu raqiban ala himarin atanin. Aku tiba dalam keadaan menaiki keledai betina. Wa anna yawma idin qad nahaztul ikhtilam. Ketika itu aku sudah berusia dewasa, udah anak muda lah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidarin.
Jadi ini masuk ke masjid ya, Abdullah bin Abbas ini. Ketika itu Rasulullah sedang memimpin imam sholat di Mina dalam keadaan tidak menghadap ke jidar. Tapi tidak mutlak bahwa Nabi di sini tidak mengambil sutrah. Bisa jadi sutrahnya adalah tongkat atau anak panah. Ya. Cuma dia tidak menghadapkan ke tembok. Nabi sholatnya tidak menghadap ke tembok. Famarartu baina yaday ba'di saffi. Lalu aku lewat di antara sof-sof makmum dalam keadaan masih naik keledai. Fanazaltu wa arsaltul atani tarta. Lalu aku turun dari Lalu aku turun dari keledai itu dan aku biarkan keledai itu untuk makan sesuka dia, tarta. Wa dakhaltu fi saffi, lalu kemudian aku masuk ke dalam saf untuk sholat. Falam yunkir dzalika ala ahadin, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari, termasuk Nabi SAW. Para sahabat tidak ada yang menegur, para sahabat tidak ada yang melaporkan kepada Nabi. Nabi pun tidak mengingkarinya. Maka ini termasuk sunnah takririyah, sunnah persetujuan. Nah, jadi Nabi menyetujuinya. Ada sahabat melakukan sesuatu seperti ini, berjalan di antara sof. Nabi tidak menegurnya, sahabat melaporkan, tidak ada teguran dari Nabi, sahabat tidak melaporkan kepada Nabi, dan sahabat tidak ada yang menegurnya. Maka ini disebut sunnah takririyah, sunnah persetujuan. Ini termasuk hadis. Ya. Jadi hadis adalah perkataan, perbuatan Nabi, termasuk persetujuan Nabi. Nabi melakukan sesuatu tidak diingkari. Maka perbuatan Abdullah bin Abbas berjalan di antara sof itu tidak tidak mempengaruhi terhadap dirinya, orang yang lewat di antara sof itu. Jadi itu yang pertama. Tapi ada pendapat yang cukup adil, yang bijaksana, yaitu penulis ini, Abdullah bin Utsaimin ini yang mensyarah ini, annal insana la ya'tham. Jadi orang yang lewat seperti tadi karena dia batal sholatnya atau dia baru masuk, di situ lihat ada yang kosong pojok sana misalkan, karena ada orang yang nggak tahu kalau di depannya kosong dia harus maju misalkan, maka dia langsung masuk ke shaf itu. Kata beliau, annal insana la ya'tham, dia tidak berdosa berjalan di antara shaf. Di depan orang yang sholat tidak berdosa, sebagaimana hadis yang sebelumnya, lau ya'lamul marru baina yaday musalli. Maka dia tidak berdosa di sini karena dikompromikan dengan hadis Abdullah bin Abbas bahwa yang dimaksud lau ya'lamul marru baina yaday musalli itu adalah orang yang sholat sendirian atau sutrahnya imam, kalau dia posisinya sebagai imam. Tapi kalau di antara makmum, maka ini tidak masalah, dia tidak berdosa. Walakin idza wajada manduhatan 'anil mururi baina yadil ma'mumina fahuwa afdhal. Namun jika dia mendapatkan celah antara makmum itu, maka ambil celah itu yang lebih utama. Ya. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan shaf kalian. Rapatkan, ya. Shaf kalian ketika sholat, karena ini termasuk kesempurnaan dalam sholat kita. Itu adalah perintah ketika pertama. Ini sebagian pendapat ulama, ya. Perintah pertama, artinya perintah pertama sebelum mendirikan sholat, pada rakaat pertama, shaf lurus, shaf rapat. Nah, ketika masuk shaf kedua, manusia sudah mulai, karena bangun dari sujud, dia tetap melihat kepada tempat sujud, maka terkadang shaf tidak rapat lagi. Maka sebagian ulama memandang bahwa perintah sawwu sufufakum itu adalah ketika hendak sholat. Adapun ketika setelah sholat kemudian ada celah, tidak terlalu rapat, maka itu la yadur, tidak masalah. Nah, karena perintah itu adalah perintah ketika hendak sholat. Tapi kalau kita tetap menjaga kerapatan itu pada rakaat kedua, ketiga, keempat, maka itu lebih afdal. Nah, di sini
Andai dia mendapatkan celah itu untuk bisa lewat tanpa harus lewat di hadapan orang yang sholat, itu lebih utama. Kenapa? Alasannya beliau, li'annal izghal bila syakkin hasil. Kenapa? Karena kalau kita lewat di hadapan orang sholat itu pasti orang akan merasa terganggu. Ya. Ini pasti akan terganggu. Sama seperti orang yang sholat sendirian. Ada orang lewat di depannya, dia akan terganggu. Ya, akan terganggu. Wa tawaqqi izghal musallin amrun matlub. Sementara menjaga orang lain supaya tidak terganggu ketika sholat itu sebuah tuntutan, hal yang harus dilakukan, wajib itu. Ya. Makanya kita tidak boleh ramai di depan masjid, ngobrol tidak boleh keras, nggak boleh ada orang lagi sholat sunnah kita nelpon dengan speaker luar gitu, nggak boleh, karena itu akan mengganggu. Bahkan sesuatu ibadah pun dikeraskan nggak boleh. Ada orang lagi sholat, kita baca Quran keras, maka itu nggak boleh karena mengganggu orang yang sedang sholat. Amrun matlub. Ya. Maka di sini beliau mengambil satu hadis, wa kama tuhibbu anta alla yusaghaluka ahadun an sholatika fayambaghi an tuhibba alla tazghal ahadan an sholatihi. Kalau kita sholat ini nggak suka diganggu, kita pengen khusyuk, maka tatkala kita batal, kita ingin keluar dari shaf, sudah menjadi hak mereka untuk merasa tidak diganggu juga. Nah, berdasarkan hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Kalau dia merasa tidak senang diganggu ketika sholat, maka di antara tanda kesempurnaan iman seseorang, dia tidak boleh mengganggu orang yang sedang sholat. Karena mereka juga nggak suka diganggu sholatnya. Ini termasuk kesempurnaan sholat, ya, kesempurnaan iman seseorang. Jadi intinya di situ. Jadi kalau kita sedang sholat berjamaah, ada celah yang memungkinkan kita tidak lewat di antara shaf, depan orang yang sholat, maka kita belah saja itu shaf, ya, belah saja untuk keluar dari barisan shaf untuk mengambil wudhu, ya, untuk mengambil wudhu. Itu pembahasan yang pertama pada kesempatan pagi ini. Pembahasan yang kedua masih terkait tentang masalah sutrah, yaitu sina'atul alwah li ghardi sutra fil masajid. Ini penting. Kita sengaja membuat sutroh, produksi sutroh untuk ditaruh di masjid-masjid. Nah, ini untuk pemangku masjid ataupun kita sebagai jamaah. Kenapa? Karena ta'dimu sunnah wal hirsu 'alaiha minal umur mamduha. Betul, kita sutroh sudah tahu sekarang hukumnya. Sutroh pembatas ketika sholat itu sunnah Nabi yang harus kita hidupkan. Itu pahalanya besar. Kita menjaga seseorang supaya tidak lewat di hadapan orang yang sedang sholat, itu juga merupakan ibadah yang besar. Tapi sesuatu yang sunnah itu tidak boleh dilakukan dengan takalluf, memberatkan, ya, dengan sesuatu yang memberatkan. Maksudnya apa? Kita perhatikan. Apakah boleh kita, misalkan saya tukang, ini kan banyak orang nggak tahu tentang masalah sutra. Ada orang yang tahu tapi mengabaikan tentang masalah sunnah sutra. Dia sholat, tetap sholat saja tanpa menghadap ke sutra. Dia sholat biasa saja, tidak menghiraukan masalah ini. Sehingga saya berinisiatif, saya punya kayu, saya potong ini, kemudian saya tulis sutra misalkan. Saya letakkan di masjid misalkan 5 atau 10, nanti buat orang, kalau ada orang yang nggak sholat menghadap sutra, kasih sutra. Atau ada orang sudah tahu sunnah sutra, karena tidak ada tiang-tiang di situ, ambil kayu itu sebagai sutra. Bagaimana ini menurut pendapat para ulama? Maka kalau kita perhatikan dari beberapa hadis-hadis Nabi SAW, hadza min syai'in takalluf. Ini termasuk perbuatan memberatkan, berlebih-lebihan, ya, memberatkan, ya. Ini termasuk perbuatan yang takalluf, memberatkan, la yanbaghi fi'luhu, tidak perlu dilakukan, ya.
Itu pendapat saya. Mungkin ada yang berpendapat silakan. Tapi saya lebih menenangkan pendapat hal itu tidak perlu dilakukan. Ya, andai di masjid itu sama sekali tidak ada tiang, cuma ada hanya dinding kanan, kiri, depan itu, atau misalkan ada rak-rak di situ, cukup itu. Ya. Jadi kita tidak perlu dengan sengaja membuat sesuatu dari kayu atau sejenisnya sebagai sutroh. Ya. Kenapa demikian? Coba kita perhatikan. Ya. Coba kita perhatikan. Beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Ya. Mana hadisnya ini? Di antaranya sebagai apa istilahnya itu, perbandingan, ya, sebagai perbandingan tentang masalah ini, bahwa yaitu ihdas wasailil ibadah allati lam yukallaf bihal muslimun. Jadi ada perantara wasilah-wasilah ibadah yang sebenarnya tidak perlu diberatkan kepada kaum muslimin. Sebagai contoh di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, riwayat Anas bin Malik. Dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza hablun mamdudun baina sariyataini. Nabi masuk ke dalam masjid. Ketika sudah di dalam masjid, Nabi mendapatkan ada satu tali tambang itu yang terbentang di antara dua tiang. Faqala ma hadzal habl? Ini tambang apa? Ini tali apa? Faqalu, lalu para sahabat mengatakan, hadza hablun li Zainab. Ini tali milik Zainab. Ini tali yang dibuat oleh Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat. Adalah Zainab kalau salat tahajud, salat malam itu, kalau dia merasa letih, sudah mulai ngantuk, dia bergantungan dengan tambang itu, ya, mulai ngantuk, ya, pegangan tambang. Nah, jadi itu dipakai oleh Zainab ketika sholat malam. Yakni istanaddat ilaiha fi sholatiha. Ketika dia ngantuk, dipakai untuk bersandar buat pegangan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulluhu, lepaskan itu, ya, lepaskan tali yang diikat tersebut. Liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah salah seorang di antara kalian kalau sholat itu dalam keadaan semangat, seger. Fa idza fatara falyaq'ud, kalau sudah capek, sudah ngantuk, maka duduklah. Artinya beristirahat, jangan diteruskan. Nah, ini Zainab mengambil satu tambang itu untuk ibadah, membantu ibadah dia. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam masalah ini juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan, dia ya, tidak dengan sengaja membuat sutroh, tidak dengan sengaja membuat sesuatu untuk dijadikan sutroh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa hadis-hadis yang disebutkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, hadis Imam Abu Dawud, ya, dari Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi qala habatna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min thaniyati adakhir. Kata Amr, aku menuruni perbukitan bersama Rasulullah, yaitu Bukit Adakhir. Fahadaratis salatu, lalu tiba waktu salat. Fasalla ila jidarin, Nabi pun salat menghadap tembok. Fattakhadahu qiblatan, karena itu menghadap kiblat maka dijadikan kiblatnya, dan tembok itu dijadikan sebagai sutrahnya. Wa nahnu khalfahu, kemudian para sahabatnya berada di belakangnya sebagai makmum. Faja'at bahimatun tamurru baina yadayhi, lalu kemudian datang ada seekor kambing atau hewan di sini. Dia hendak lewat di hadapan Nabi SAW karena Nabi posisinya sebagai imam,
famazala yudari'uha. Nabi terus mendorong kambing itu ya. Kambing, jangan lewat di depan dia. Karena Nabi sebagai imam, sutroh, tanggung jawab untuk mencegah itu adalah tanggung jawab imam. Hatta lasiqabatnuhu. Sampai Nabi kemudian, karena dia berusaha terus lewat kambing ini, sampai kemudian Nabi yang ngalah. Nabi maju 1-2 langkah untuk mendekat ke dinding. Ya. Bil jidar. Famarot min waraihi. Lalu kambing itu lewat di belakang Nabi SAW. Perhatikan di sini hadis ini. Hadis ini menjelaskan bagaimana Nabi SAW berjalan ke satu tempat. Di situ kemudian waktu masuk sholat, Nabi nggak pernah membawa sesuatu yang ini khusus untuk sutrah. Tidak. Di situ ada dinding sebelah kiblat, jadikan itu sutrah. Sholat kepada sutrah, kepada pembatas, falyadnu minha. Maka mendekatlah ke sutrah itu. Karena dinding maka dinding. Kalau kita sholat di situ hanya ada meja, mendekatlah ke meja untuk dijadikan sebagai sutroh. Tidak membuat sesuatu khusus itu sebagai sutroh. Ya. Itu yang pertama. Lalu hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Umar. Dia mengatakan kana idza kharaja yaumul id. Adalah Nabi SAW kalau keluar pada hari raya, amara bil hirbah atau bil harbah. Nabi menyuruh tombak itu untuk tudha'u baina yadayhi, supaya ditancapkan, diletakkan di hadapan beliau. Fayusalli ilaihan nasu, fayusalli ilaiha. Lalu Nabi salat menghadap kepada tombak yang ditancapkan itu. Wan nasu wara'ahu. Kemudian orang-orang para sahabat salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaf'alu dzalika fis safar. Dan Nabi itu setiap safar melakukan itu. Nabi tidak membawa sesuatu yang khusus. Memang ini khusus untuk sutra, tidak. Di situ adanya tombak, tancapkan tombak. Di sini ada anak panah, tancapkan anak panah. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Famin thamma ittakhadaha al-umara. Lalu para amirul mukminin setelahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun demikian, dia melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian hadis yang ketiga menguatkan masalah ini adalah hadis yang kemarin kita bacakan, idza shalla ahadukum, jika kalian salat, falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, jadikan sesuatu itu sebagai pembatas. Fa illam yajid falyansib 'asa, kalau tidak ada tancapkan tongkat. Fa illam yakun, kalau enggak ada tongkat, falyakhutta khattan, maka buat garis. Thumma lam yadhurruhu min man marra baina yadayhi. Maka kalau kita sudah melakukan itu, apa saja yang lewat di belakang pembatas itu tidak masalah. Artinya apa? Di sini Nabi mengambil tartib. Tidak menyebutkan harus ada ini sebagai sutra, tidak. Maka perhatikan, kalau kalian sholat menghadaplah ke sutra, pembatas. Apa yang bisa diambil? Syai'an apa saja. Kalau enggak ada, tancapkan tongkat. Tongkat gak ada yang bisa diambil sutra, maka paling kecil itu adalah garis, buat garis. Para ulama sebagian mengatakan min qiyasihi, ya sebagai analogi garis, dari lebih kuat dari garis adalah sajadah. Kalau orang bawa sajadah, maka itu sudah meniatkan itu sebagai sutra pembatas. Gak boleh kita melangkah di atas sajadah itu. Di luar sajadah, maka itu tidak mengapa. Tapi yang lebih utama berdasarkan hadis ini, itu ada tertibnya, ada urutannya. Artinya apa? Kita mengambil sesuatu itu dari poin yang paling besar. Pakailah ini sebagai sutra, artinya tidak akan mengganggu engkau ketika sholat. Seperti tongkat, seperti tombak, seperti kalau sekarang ya meja, dinding, tiang. Kalau itu nggak ada, maka sesuatu yang lebih kecil, bisa tas, ya, atau bisa misalkan barang bawaan ketika safar, ya, misalkan kardus, di situ isi-isi makanan atau perbekalan dan semacamnya, atau yang lainnya. Kalau nggak ada banget, maka baru sajadah. Kalau sajadah nggak ada, maka cari garis. Kalau ini nggak ada garisnya, ya digaris, ya skill, dikasih tanda seperti itu. Artinya apa? Bahwa Nabi SAW tetap sangat perhatian tentang sutra. Tidak dibiarkan begitu saja. Ada tahapan-tahapan, yang paling besar, yang paling tinggi, sampai kemudian yang paling rendah. Dan itu tetap dilakukan oleh Nabi, harus mengambil
mengambil sutroh. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa kita sebagai jamaah atau seseorang yang sebagai BKM tidak perlu ada program pengadaan sutroh. Atau kita punya niatan saya pengen beli ini sebagai sutroh. Karena ini sudah dijual secara online. Banyak kita kalau cari online sutroh sholat itu. Maka ini tidak perlu kita lakukan ya. Karena Nabi SAW mengambil sutroh itu apa yang ada di sekitar Nabi. Bisa tembok, bisa tiang, kalau sekarang bisa meja, bisa lemari, bisa kulkas. Yang penting sesuatu yang thabit, tidak berubah. Itu yang lebih afdal, ya, lebih afdal. Jangan yang berubah. Kepada hewan Nabi pernah menghadap kepada hewan, tapi sebaiknya yang enggak berubah, yang enggak berpindah-pindah. Kepada orang boleh, ya. Tapi sebaiknya ketika menghadap kepada orang bukan orang yang sedang ngobrol atau bukan orang yang sedang tidur, ya. Atau orang yang menghadap ke kita. Mas Hendra lagi menghadap sini, saya buat sholat ya gini sebagai sutroh. Itu nggak boleh, ya. Tapi yang sedang zikir atau membaca Quran pelan itu nggak apa-apa. Kalau misalkan tembok sudah penuh, sudah dipakai semua dan sejenisnya. Itu pembahasan yang kedua. Yang ketiga yaitu pembahasan tentang yang terakhir mungkin ini. Sabda Nabi SAW, yaqta'u sholata al-mar'atu wal-himaru wal-kalbul aswad. Nih, perhatikan ya. Memutus sholat itu ada 3 hal. Yang pertama adalah perempuan. Yang kedua adalah anjing. Yang ketiga adalah keledai. Keledai. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal dan hadis Abu Hurairah. Semuanya mengatakan yaqta'u sholata al-mar'atu wal-kalbu wal-himar. Lalu kemudian di dalam hadis Abu Dzar sahabat bertanya, ya. Terusannya sebelum sahabat bertanya, idza lam yakun baina yadayhi mithlu muakhiratur rahal. Perempuan, keledai, anjing itu kalau lewat di hadapan orang yang sholat dan ketika dia tidak membuat sutrah, maka sholatnya terputus. Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, makna terputus itu batal sholatnya. Makna yang kedua, mengurangi pahala sholatnya. Dan madhab ini di sini mengatakan taqta'u sholah batalatis sholah, sholatnya batal. Ini hati-hati. Tapi ada kisah yang menarik, ya. Ketika Aisyah mendengar riwayat yang mengatakan yaqta'u sholatal mar'atu wal himaru wal kalbu, bahwa sholat seseorang itu akan terputus ketika perempuan, anjing dan keledai lewat di hadapannya sementara dia tidak mengambil sutrah, maka kemudian Aisyah dia mengatakan sabbahtumuna bil hamiri wal kilab. Wah, nak teman, engkau menyamakan aku sebagai perempuan dengan anjing dan keledai. Nah, gitu marah Aisyah, gitu ya. Karena yaqta'u sholata al-mar'atu wal kilabu wal himar. Marah itu Aisyah. Lalu kata Aisyah, laqad kuntu anamu baina yadayi Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'taridatan. Aku itu pernah tidur malam sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, aku berada di hadapannya sedang terlentang, bukan telentang, ya. Terlentang. Mu'taridatan wa huwa yusalli. Nabi sedang salat, aku di hadapannya. Lah ini kok memutus salat? Maka aku enggak terima itu. Aisyah enggak terima perkataan ataupun riwayat yang mengatakan perempuan, anjing dan himar itu memutus salatnya. Di hadis yang lain kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wasatos sarir. Sarir, tempat tidur Nabi itu tidak seperti tempat tidur kita sekarang, pakai kasur empuk. Nah, karena ini kasur empuk ghairu sabit, tidak menetap, nggak boleh kita sholat di kasur. Tapi sarir Nabi, tempat tidur Nabi itu rata, tidak
seperti ya pelupuh gitulah, nggak berubah untuk sholat bisa. Ya, untuk sholat karena bukan empuk. Maka Nabi sholat di tengah tempat tidurnya. Lalu Aisyah di sini, wa ana muttaji'atun baina yadayhi. Aku tidur terlentang di hadapan Nabi. Takunu lil hajah fa akrahu an akuma fa astaqbalahu fa ansalahu insilalan. Lalu aku ketika itu bangun dan aku ada hajat ingin ke belakang, maka aku pun enggan untuk bangun. Maksudnya berdiri langsung di hadapan Nabi, tidak. Dia keluar pelan-pelan dari hadapan Nabi SAW. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa zahir hadisnya berdasarkan hadis yang umum, para ulama sebagian memaknai bahwa perempuan ketika lewat di hadapan orang yang sholat, ini ada suami lagi sholat, istrinya lewat di hadapannya, batal sholat suaminya itu berdasarkan hadis ini. Ya. Sebagian yang lain memaknai bahwa tidak batal sholatnya, tapi pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Apa yang menjadi alasan bahwa perempuan keledai lalu anjing itu dalam satu pendapat membatalkan sholat, satu pendapat mengurangi pahala sholat? Yang pertama, li'annal mar'ata taftina atau taftina. Li'annal mar'ata taftina. Karena perempuan itu membawa fitnah. Ya, perempuan membawa fitnah. Andai yang lewat itu bukan istrinya, bukan putrinya, lagi sholat, ya, di masjid datang perempuan yang lain lewat di hadapannya. Kata Nabi SAW, fa innal mar'ata idza kharajat aqbalat wa adbarat fi surati syaitan. Karena perempuan kalau sudah keluar rumah itu, mau kayak apapun dia, maka dia dari depan maupun dari belakang dia akan dihiasi oleh setan. Ya. Laki-laki siapapun yang memandangnya dari depan dari belakang, dia melihat dari belakang sudah, wih, gitu ya, wih, gitu. Padahal belum lihat ke depannya. Ketika lihat ke depannya ternyata cowok. Bisa jadi seperti itu. Karena sekarang banyak yang seperti itu. Ya. Tapi sudah tergoda, Pak. Karena Nabi SAW sudah memesankan, ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijali minal mar'ah minan nisa. Aku tidak meninggalkan satu fitnah setelah aku meninggal yang lebih akan merusak kaum laki-laki daripada perempuan. Berapa banyak keluarga yang sudah harmonis, yang sudah punya anak, harus hancur gara-gara perempuan. Berapa banyak orang yang sudah mapan, ya, sebagai direktur, sebagai pejabat, dia hancur karirnya gara-gara perempuan. Nah, macam-macam. Hartanya habis gara-gara perempuan, ya. Reputasinya hilang gara-gara perempuan. Nah, makanya marah ini perempuan. Ya, marah. Tidak semuanya. Ya, ada perempuan-perempuan yang tidak baik yang dia menjadi fitnah, dan ini diantisipasi oleh Nabi. Maksudnya perempuan itu akan menjadi godaan ketika dia sholat, maka akan memutus atau merusak sholatnya. Adapun himar dijelaskan oleh para ulama karena yanhiqu, himar itu mengeluarkan suara himar itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna ankarul aswati la sautul hamir. Seburuk-buruk suara itu adalah suara himar, keledai. Ya, kalau jenengan ngomong suaranya, suaraku glukur-glukur itu kok aku ngomong ora kepenak, elok lah suaraku. Suruh maca Quran aku isin lah, suruh maca Quran elok suaraku. La inna ankarul aswati la sautul himar. Seburuk-buruk suara itu suara keledai. Pernah dengar, Pak? Belum pernah. Nanti buka di YouTube sautul hamir. Ya, atau suara keledai. Itu seperti apa? Seperti ini, sesuatu yang kayak kaca digesek-gesekin. Kering enggak, Pak? Kering banget itu. Ada orang yang geli banget gitu dengar suara itu. Atau bambu digosok-gosok. Itu mirip seperti itu suaranya. Ada hewan suaranya seperti itu. Kita lagi sholat, suara kayak gitu gimana? Maka akan mengganggu sholat kita. Itu diantara khilah alasan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kalau anjing, kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa anjing yang dimaksud itu
Karena Nabi SAW mengatakan wal kalbul aswad, dijelaskan pada hadis yang lain bahwa yang akan memutus sholat itu adalah anjing yang total berwarna hitam, anjing cemani apa ya? Ya, semuanya hitam, Pak. Ya. Maka sahabat bertanya, "Ma balul kalbil aswad minal kalbil ahmar minal kalbil aswar?" Kenapa kok bukan anjing berwarna kuning, berwarna merah? Kata Nabi SAW, "Al kalbul aswad syaitan." Anjing yang berwarna hitam kelam itu adalah setan. Nah, maka ini yang jelas terakhir bahwa perempuan, anjing dan keledai itu memutus sholat. Memutus itu sebagian ulama memaknai sholatnya batal, berarti harus diulang. Yang kedua memaknai pahalanya berkurang. Khurujan minal khilaf. Ya. Kita keluar dari khilaf ulama, apa yang terbaik? Kalau kita memposisikan sebagai perempuan, maka berhati-hatilah tentang masalah ini. Kita harus tahu hukumnya. Jangan sampai kita lewat di hadapan orang yang sholat. Ya. Tidak disamakan bahwa perempuan itu sama dengan hewan, tidak. Tapi fitnahnya, mengganggunya itu sama seperti hewan-hewan yang disebutkan tadi tentang kekhusyuan orang yang sedang sholat. Intinya bahwa terakhir ini saya sertakan dari perkataan Ibnu Abidin. Yang pertama, ya, sebagai simpulan, kalau orang yang sholat, ya, di situ dia tahu tempat berlalu lalang orang lewat. Ya. Lalu kemudian dia sholat di tempat tersebut. Ya. Kemudian ada orang mau lewat, tidak ada kesempatan untuk lewat kecuali di depan orang tersebut yang sedang sholat. Maka yang berdosa adalah orang yang sedang sholat. Adapun yang melewatinya tidak berdosa. Itu yang pertama. Kalau dia sholat di hadapan orang-orang yang biasa untuk lewat sholat, tapi dia tidak tahu. Lalu kemudian ada orang mau lewat dan ada celah untuk lewat di belakangnya, namun dia tetap lewat di hadapan orang yang sholat, maka yang berdosa adalah orang yang lewat, bukan orang yang sedang sholat. Kalau orang yang sholat dia tidak tahu kalau ini adalah tempat lalu lalang orang, kemudian orang yang mau lewat juga dia tidak tahu, tidak ada celah untuk dia kecuali lewat di hadapan orang yang sholat, maka dua-duanya tidak berdosa. Karena yang satu nggak tahu, yang satunya tidak ada celah lagi. Lalu kemudian kalau ada orang yang dia, tadi udah berapa ini? Ada orang yang dia sholat di tempat yang di situ lalu lalang, ya, lalu lalang untuk orang lewat. Kemudian ada orang dia mau lewat dan tidak ada celah kecuali dia harus lewat di depannya. Kemudian orang tersebut dia sengaja sholat di tempat itu, maka yang berdosa orang yang sholat. Ya. Bingung gak, Pak? Bingung ya, aku kayak bingung ya. Ya, nantilah kapan-kapan kita bacakan ini. Ya, agak bolak-balik emang ini. Ya. Yang jelas ini ada kesimpulan seperti itu. Intinya jangan sholat di hadapan jangan lewat di hadapan orang yang sedang sholat, dan hendaklah kita mengambil sutra ketika sholat untuk menjaga pahala sholat kita, kekhusyuan sholat kita, dan menjaga orang lain supaya tidak terkena hukuman ataupun ancaman dari Rasulullah SAW. Lau ya'lamul marru mada alaihi minal ismi ma baina yaday musalli, maka dia akan memilih untuk an yaqifa arba'ina kharifan, daripada dia harus lewat di hadapan orang yang sholatnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau masih bingung ya dikumpulkan dulu bingungnya, nanti bisa didiskusikan ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.